Oladers, jumpa lagi dan lagi dengan Pap Podcast. Kali ini, untuk episode kali ini masih bersama Ombots. Halo, Amboda. Masih bersama Gacrot. Masih bersama gua Egi, dan kali ini kita akan bahas khusus semuanya tentang joget. Gaster. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Gu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kalau sakit gua di rumah. Iya dong. Kayaknya coret-coretan gua salah nih, bukan dari sini. Bukan anak ada tuh. Itu Ya udahlah, tar aja, Gu. Sehat, Gu? alhamdulillah sehat cuy. Ketinggalan sama. Kan soalnya kamu yang paling sering sakit di antara kita. Kalau bahasa anak sekarang, mental health-nya kan kacau ini dari zaman Kacau dulu. deh. Makanya kalau mau dibilang anak Gen Z begini enggak, gua udah punya temennya. Gue udah punya temen yang ngalamin semuanya itu. yang sampai mau bunuh diri pakai garpu. Oh nanti, jangan langsung ke situ dong. Jangan langsung ke situ Nanti dong. kita jelasin. Pelan-pelan dong. Pelan-pelan dong. Cuma pengen mati. Garpunya Poppy. Garpunya garpu lembek. Garpu yang ujungnya plastik itu. Iya, garpu Poppy. Iya. Gua Oke, nanti gua bahas, tenang. Gak usah ragu lu. Sekarang ngapain aja, Gu? ya sekarang ya. Taruh, tinggal di mana sekarang? Sekarang gua tinggal di Cibinong. Alumni Priuk juga. Alumni Priuk, kita ada ninggalin Priuk ya. Semenjak gua pindah dari Priuk itu 2000 berapa ya? Berapa yo? Ayo. Berapa yo? Ada yang tahu nggak? Ayo. Habis gua nikah, Terus? sama punya anak gua udah mau TK. Ya sekitar tahun 2017, 2018. Yang bener 17 18 nih. Sekitar gitulah. Kita pas ya. Sekitar segitulah. Pokoknya udah punya anak satu. Pindah dari terakhir gue tinggal itu di Walang. Di Walang gue baru pindah ke Cibinong. Sama nyokap ya? Nyokap juga ke Cibinong? Nyokap enggak, di kampung dulu. Nyokap di kampung, semenjak tinggal bokap kan nggak bisa tinggal sendiri. Oh, bokap masih ada itu ya pas lu pindah Cibinong? Ya, bokap masih ada. Nggak bisa tinggal sendiri ya, mau nggak mau nyokap daripada tinggal sendirian di rumah, dia tinggal sama anak-anaknya. Itu pas masih di hotel apa udah kerja di kapal? Itu gua udah selesai dari hotel. Lu udah telepon sih? Terakhir Alia. gua Alila? terakhir di Hah? Alila? Kok Alila? Alia lah apa Alia? Alila. Alia loh, Toyota Agia. Alila Pecenongan. Alila. Pucenongan. Nah, terakhir gua itu kalau itu pindah itu dari hotel ini ya. Apa? Enggak apa-apa. Hotel Oh. Di semua udah gue cobain. Oh iya. Tahun berapa? Wih, KTP lu bolong-bolong dong. Dia kerja dong. Oh, kerja. Makanya jangan ngomong. Main handphone lo jangan main handphone. Kirain. Dulu. Mana nih? Pertama gue di pusat Tahun berapa? itu gua tahun berapa ya? Tahun berapa? Ya pokoknya di bawah 2017 lah itu. Di bawah 2017 lah. Tapi gua di kantor pusat dulu. Tapi list tamu nggak sampai ke lu kan? Nggak tahu lah itu Oh, iya. lama-lama mah. Nggak pakai KTP juga sih di situ. Terakhir itu gua dari kantor pusat. Lu bagian apa nih? Pertama di kantor pusat itu gua jadi GA. Lampu dong? Enggak. JE? General Electric? Iya. General Affair. Iya, cabut aja. Oh, GA. Ya. Jadi GA karena ada gue di kantor pusat berselisih paham atau bagaimana, jadi gue disuruh. Penyakit. Itu aja penyakitnya udah orang kerja kerja apa? Kenapa? Kalau udah Bodong nggak- juga kemarin cerita ribet sama orang. Ini juga selisih paham sama orang. Jadi
Enggak. Yuk mentality. Gua mau apa? Bodong 2025. Halo Sasa. Halo Sasa. Halo aja. Kalau nggak ada Sasa kita mati kehausan dan kelaparan di sini. Makasih ya Sasa. Jadi Ya, lanjut GA. abis GA itu gua jadi manajer ya. Manajer FIFA. manajer FIFA. Manajer. Manajer operasional. Itu Alias orang lapangan sebenarnya sih ya. iya, bahasanya pertamanya dari orang manajer. lapangan tuh. Iya. Apa kan karena nggak ada di pertama di pasar Minggu itu Oh, sekarang nggak ada. dia. Kalau di GA itu ada GA yang staff senior, ada GA staff junior. Itu cuma bedanya yang satu korpe banget, yang satu Iya. agak korpe. Intinya kuli juga. Bagian disuruh-suruh. Jadi kalau GA itu, setahu gua dulu ya, gua kan sempat jadi GA juga ya. GA itu divisi paling banyak terima komplain tanpa harus dapat terima kasih. Iya, tameng Iya. pertama. Iya. Itu GA itu. Kalau gue di GA itu ya kalau di hotel itu ya, jadi gue Umum. bukan dong. Jadi gue itu apa kayak tangan kanannya owner untuk periksa hotel itu, Iya. audit. Oh, Audit. Lalu berarti di keuangan ya dong? Enggak keuangan juga semua. Oh, semua. Dari bangunan. Iya, general apa, affair sih, karena oh. general affair. Jadi mungkin ada beberapa job desk kali ya. job desk-nya. Kayak kalau gua kan di bagiannya ya, kayak gua kalau ada komplainan soal masalah building, keamanan, kebersihan gitu-gitu atau maintenance, Iya. itu gua dulu GA. Ya, sama begitu. Begitu. Tangan kanannya owner. Ya. Iya. Berarti kalau Langsung owner garuk kalau- mau garuk kanan gua. Kalau nggak ada dia nggak bisa garuk. Iya, karena gue langsung ke owner dan GM. Iya, Ya. iya. Hampir setara sama GM, tapi gue tetap di bawah Gajah GM. mungkur tuh, gajah mungkur. Macam ada. Ya, satu lagi. Gajah mau. Nah, terus Sampai situ gua itu ada challenge karena gua ini merasa nggak ini di kantor pusat, jadi gua mau challenge coba. Mas, emang iya sih ada dulu ada satu cabang Olahraga? ini hotel ini ya. Ada di Jakarta Pusat juga, itu dia penjualannya termasuk paling turun. Semua manajer yang di situ hampir semua tidak bisa untuk mencapai target. Mencapai target untuk penjualan kamarnya. Oh. jadi itu jualan kamar. Iya namanya hotel jualan kamar, siapa yang dijual? Nggak bisa dibawa pulang. Beloknya bingung. Nggak bisa dibawa pulang ya. Itu makanya gua ambil challenge di situ. Sempat dulu gantiin dulu yang di pasar Minggu karena di situ nggak ada posisi manajer, jadi gua sempat jaga dulu di Bikin situ. sendiri. Sempat jaga di situ. Nggak ada posisi manajer, dia bikin sendiri. GA itu dia bikin sendiri. Bikin ya kan. Pokoknya saya manajer di sini. Saya gue manajer. Tapi saya kalau di situ gua kalau misal di kantor juga jadi J itu kerjanya kalau misalnya nggak ada kerjaan itu job itu udah selesai nih. Meriksain apa? Meriksain CCTV. Iya. Karena mungkin karena GM nggak ada kerjaannya kali udah lu periksain CCTV. Kalau nih. nggak ada report apa-apa ngapain periksa CCTV? Ya karena mungkin daripada gue bengong kali. Ah, lu aja gatel. Mending daripada lu bengong lu resign. Lu resign cari kerjaan lain. Tapi kalau hotel itu hotel kan ya maksudnya. Hotel. Biasa. Dia melatih. Lost man. Hotel itu kan ada grade-grade-nya kan. Hotel awe. Tapi emang maksudnya tersebar di Ada beberapa. Iya, itu ada berapa cabang. soalnya gua sempat Pasar lihat Minggu, terus Pasar di Minggu. mana itu? oh itu sama dia juga ya Sama. sama kayak Sama kayak Franchise. Cabang. Five Hotel tuh. Five Hotel tuh baru. sama kayak itu ayam Geprek, Densu. Densu juga sama. Sama, bisa. Kita ngomongin hotel ya. Ya pokoknya itu Padanannya. selesai saya lagi yang enak banget ngomong saya ya. Selesai gua Enak gua. dari hotel gua keluar karena ya gitu lah.
mungkin karena tekanan atau gimana, gua ada masalah. Ada keluar klimaks. Ada masalah ya kan. Jadi makan. Gua keluar. Oke. Waktu zamannya gua terpuruk. Zamannya gua terpuruk. Gua keluar. Mais makanan di tempat sampah. Wah, gitu. taruh, zaman lu terpuruk. Sebelum itu juga sering. Anjing. Sampai sekarang. Zaman itu zaman paling terpuruk. Zaman itu mau bunuh diri gak? Enggak. Enggak kan? Terpuruk kan yang bunuh diri pakai garpu. Berarti pasti lebih terpuruk waktu itu. Oke, ntar pasti kita bahas. Itu kenapa? Siapa pelakunya yang bikin temen gua hampir bunuh diri pakai garpu lemes? Itu ya karena ya oke itu dulu gua juga masih Melankolis. ada apa ya, gue masih terkena, Anak sekarang galau lah. bukan galau juga dong, gue terkena karena ada zaman dulu kan ya masih ada tuh kayak jenis ya. Oh. Itu yang bikin gue juga jadi gue orangnya gimana ya, kalau Kayak doyok enggak? kalau gue misalnya ini kalau tertekan itu gue tuh pengennya tuh cepet selesai gitu, makanya gue harus kayak bener-bener gue harus punya waktu tersendiri gitu. Buat apa punya temen? Itu Lu harus punya me time lah sendiri gitu. makanya gue Tapi harusnya kok kalau kayak gitu ngobrol sama temen, ini datang ke tongkrongan mojok. Lu pengen gua kahal saya siram pakai itu air panas. makanya gue alhamdulillahnya gue bertemu sama gue nongkrong di rap ya. Alhamdulillahnya gue ketemu di rap, gue ketemu teman-teman yang bisa support gue sampai gue bisa bangkit dari gue yang dulu gitu. Walaupun dicengin habis-habis. Abis dicengin abis, makanya walaupun gue cengin gue telan, oh iya, jadi motivasi gue untuk bisa bangkit gitu, bangkit dari kubur. Sisana. Itu yang makanya temen-temen gue tuh ya kayak ya pasti ini ya Gatrot, Egi sama almarhum Kipot. Iya. Almarhum Kipot itu yang kenalin gua dulu sama Sarlin ya, Salin ketemu sama dia kenal sama Kipot, kumpul lah ke studio situ, gua deket sama Kipot. Oh, Dia lu band sama mereka ya? Ngeband sama mereka? Gua Salin dulu, Mas Sarlin? sama Salin gua Sarlin masih 30 aman. kan? Si Kidal Koben. Nah itu karena temen gue orangnya introvert ya, kalau bisa itu gue Dulu nggak ada kata-kata introvert. iya dulu nggak ada. Gue karena kalau misalnya gue belum Diem dilalerin. iya mau Tutup koran. Diem cebok. nggak mau aja kan sih. Iya, soalnya Terus apa yang melandasi lu untuk bawa garpu itu bisa ngakhirin hidup? itu garpu lu bawa apa lu ngambil dari dapur Umi? Gua tanya. Bener Umi deh. Kagak, bekas makan gua kali di atas. Gua itu di kamar bawah belakang, kamar pai. Bekas makan gua di kamar bawah. Kita kan dulu makannya mie goreng. Nah, kita kan dulu makannya di warteg mulut, Cud, nggak pernah makan di Enggak, dalam. kalau dia suka masak mie goreng ya kali 3, 4. Dia doang gitu. Kita makan bareng-bareng. Kapan-kapan tuh Terus soalnya kalau lu dia yang masak. kalau gitu. lu tadi kan gua bilang apa Bekokis. yang ngelandasin dia gitu. Heeh. Ya kalau gua dulu kan kenapa dia sekarang julukannya The Lovers? Itu paling melankolis. Melankolis betul. Berantem dikit, mewek. Berantem dikit, Baper kalau anak-anak sekarang. Karena sekarang gua baper. abisnya terlalu didramatisir dulu. Iya, tuh. kalau dulu. Iya. Mungkin Dramatisir. kalau dulu bahasanya terlalu tek. Apa? Terlalu apa? Tek. Kurang dalam, tek. Pelan tapi dalam. Tek. Tapi dia ketik. Tok. Ya, itulah. Ya kan dulu lu paling melankolis kan? Makanya gue bikin lagu-lagu itu lo tau sendiri kan. Iya. Ya itulah. Takut itu dong. Enggak, Masuk tau banget ya. untungnya dia dulu belum tahu model kayak Rezo Seres, Billie Holiday yang nyanyi Bloody Sunday Iya, itu. belum. Bunuh diri tuh pakai lagu itu tuh dia. Dia masih Walaupun selain. itu pakai garpu ya. Dia masih selain, masih Koben. Untungnya ketemu kita orang, kita cekokin. Karena gue pas lagi dulu itu kalau misalnya gue kena masalah terus karena gue masih terpengaruh itu ya. Iya. Jadi pikiran gue tuh jauh banget gitu Nih, ke ini. Petarung Priuk nih salah satunya nih. Oh, Hati Bang Demong nih. Respect brother. Nanti emang ya. iya pelariannya ke situ jadinya lu. Iya.
jadi terlalu dipikirin banget gitu gue, terlalu dipikirin harus jadi Terlalu jelimet lah pikiran iya, lu, ya. pikiran gue terlalu jelimet karena gue ada pengaruh itulah gitu. Kan dulu Gak, apa? Enggak. Kalau jangan bilang kalau buat Sekarang sorry. Kalau di sekarang dungging aku. Ya pokoknya itulah ya. ya Pokoknya itulah. Anjing. lebih dulu lagi. karena semua udah gue cobain ya, karena satu Napam. Napam. Propel. Napam apa mobil? Napam. Paracetamol. satu gue Paracetamol itu obat panas. di keluarga juga gue Rewel. satu nggak Tapi lu rewel. kan bontot. Nggak rewel juga, gue kayak kurang pengaruh apa ya, sosok ayah karena Iya. bokap almarhum belayar Lu dulu belayar. sampai itu bokap gue itu gue bisa ngobrol sama bokap itu ya pas bokap itu udah pensiun. Ya, pas lu mau gua ikut kerja sama bapak Nah lu. itu dia, makanya gue dari Belayar. SD sampai gue kuliah. Bontot sih lu ya. Karena gue bontot kan, generasi bontot. Bontot. Itu sosok ayah. Kakak, ada kakak. Gue deket-deketnya sama kakak almarhum juga. Itu pas gue udah kuliah. Ya laki lah. Ya, itu yang laki. Karena banyak, jadi gue pelariannya ke orang, ke temen. Nyari kayak sosok ayah tuh gak ada gitu di Ya rumah. mana ada di gua. Di bodong lu jadi sosok ayah. Itu yang bikin gua, Nah, tapi lu dapet di Pai, lu takut sama Pai. ya satu itu gua kenal Bang Pai, gua sering curhat sama Bang Pai, Bang Lulut. Bapak itu kakaknya Gacret ya. Kakak kita semua sekarang. Ada semua itu, gua banyak diceramain ya. Terutama sih yang teman gue itu Salin sama almarhum Kipot ya. Untuk Sarlin coba gue sampai sekarang ini belum ada lagi kontaknya Sarlin nih. Kalau Babe, lu kalau misalnya ada tolong kontak Be ya, kangen gua sama lu Be. Tuh temen gua, temen yang nyelamatin gua juga, salah satunya selain almarhum Kipot. Makanya waktu Kipot meninggal kayaknya lu yang Ya. kan kita lagi latihan di studio itu ya. Ternyata dapat WhatsApp BBM apa ya pokoknya zaman itu lo dapat kabar. Belum BBM. Dia pokoknya dapat SMS. dapat kabar kalau almarhum meninggal bakal langsung berhenti latihan. Ya kalau gua Gacret sama yang lain oke terpukul tapi ya sudahlah karena kondisinya Kipot juga kalau gua sama Gacret waktu itu karena almarhum juga masuk ke rumah sakit Untak Suranti Saroso. Oh iya. Ya yang kita tahu masuk situ ya Baju terakhir kaos gua tuh MLB. iya pokoknya Major League Baseball gue inget banget itu. pengalaman gua kalau Pasar orang Lontar. masuk rumah sakit situ kan keluarnya dikit. Jadi Iya. gua sama Gacret udah agak siap, cuman si Jongkel ini agak lain begitu dengar kabar basah ditaro dipeluk dia nangis peluk bas. Emang sih Kipot main bas tapi kan bukan gitu juga. Sampai segitunya gua. Karena kita nggak bisa besuk juga kan. Iya, kita kan nggak bisa besuk. Satu, gue merasa terpukul banget ya kehilangan satu Sosok teman ya. Iya, yang support gue sampai gue bisa survive gitu, sampai bisa berubah lah gitu dari gue yang dulu gitu. Karena gue dari sosok kakak gue nggak terlalu deket gitu. Gue deket-deket sama almarhum abang gue itu gue semenjak kuliah. Gue sering deket pikiran. Kan dulu gue sama almarhum itu nggak deket. Abang gue aja kalau misalnya mau main sama gue ngejauh. Itu abang gue, dia ngejauh. Ngapain sih main sama gue? Sama main yang ini. Nah, Standar. ya kan, kakak sama- namanya abang ya, ya itulah makanya gue nyari temen sampai gue kena itulah ketemu gue sebenarnya kena di SMP kelas 3 Sampai mana gua? SMP Alaria. Oh bukan 30 gua ya? Enggak. Oh 30 kita bertiga ya? Anjing. Bukan ya? Disebutnya Al Azhar loh. Al-Azhar Priok. Jalan, Alaria Jalan Raya. Karena kalau pacaran di Jalan Raya, Tapi Jalan Raya jajanannya tuh. banyak kan? Wih, Jajanannya banyak. Orang kita aja pas udah SMA pulang sekolah masih kuat jajan di sini. Iya benar. Main Jajanan kartu. paling banyak. Gua carok ya. Apa gua? Iya gua, lu carok. Kita pulang Almarhum Kipot. naik 08 sampai di Kalau nggak di Alaria di SD Menteng. Iya, sampai di masjid jalan kita. Jalan betul. Itu aja sampai
Masang itu samaan. Kartu. Ntar kita bikin episode soal ngebahas si almarhum Kipot. Iya. Oh iya. Iya tuh. Banyak kenangannya, banyak banget kenangan. Dia ada aja gebrakannya kalau kata anak sekarang. Iya benar. Dia nggak ya satu orang dunia coba dia doang gitu, nggak ada yang lain. Dan nggak ada iya yang boleh bisa bilang namain. almarhum juga motornya Mexican Nugget. Ya. Ya, Mexican Nugget itu kalau buat teman-teman yang ini itu nama band kita ya. Dulu kita Awal band SMA. Bandnya waktu SMA itu ngeband. Jadi awalnya itu kita bawain lagu-lagunya Kick. Terus namanya Scooters. Terus Entah kenapa almarhum minta ganti jadi Mexican Nugget. Mexican Nugget. Nah itu sempat manggung di mana-mana lah ya. Pakai Cuman- flanel manggung. Ih najis zaman itu. Akhirnya jadi boy top 40. Ya itu. Jadi si almarhum Kipot itu kalau kayak di Queen itu dia lah si Freddie Mercury. Sedikit banyak hampir sama ceritanya. Iya. Gitu. Jadi si Kipot ini selalu punya pemikiran-pemikiran yang aneh lah. Absurd. Absurd. Enggak karena kalau boleh dibilang yang di tongkrongan anak rap itu walaupun studio isinya anak band yang punya basic sama background anak musik di belakangnya cuma dua, Gacrot sama Kipot. Kipot bapaknya kan gendangers Yoi. ternama Priuk kan. Ini apa? Anissa Bahar. Iya. Yoi. Di Gacrot Acara abangnya joget kan. dulu bapaknya di gendang acara joget tuh. Iya, bapaknya itu pemain gendang ternama. Jadi yang punya walaupun itu basic Om Maud. musik background Bang Maud. Bang Maud. Bang Maud. Jadi dia yang bawa-bawa influence aneh-aneh tuh ke kita. Sampai akhirnya kita menemukan jati diri masing-masing. Yang Iya. mana Agung adalah pemain apa jadinya? Apa tuh? Pemain bass sekarang. Oh iya, gue sekarang main bass. Nerusin. Terusin. Dulu gua jujur nih ya, pas mau masuk kayak di band gua ada band kayak apa salah jalan mulu bukan salah jalan. Gagal mulu ya. Gue pernah dengar cerita. Gue main apa aja dah, yang penting masuk di rap, terus ngumpul sama anak rap. Gue mau main apa aja, apa yang nggak ada. Dulu kan gitar pertamanya kan. Iya, itu. Gitar hitam dulu kan. Hitam gua. Masuk di skuter lu kan gitar hitam pertama. Itu pas manggung di Al Azhar. Iya. Itu gua seneng banget tuh, si Moket gak ada. Iya kan? Karena jatuhnya si Agung Lee junior dulu di SMA. Karena dia debat. Karena kan gua baru masuk juga di Baru nongkrong. alam Baru itu ya, nongkrong, di iya, rap iya, gitu iya. ya. Kan. Di circle rap lah. Karena gua bikin band dulu sama ada namanya Valis. Oh, cara main. Kalau main ya slashnya Sepultura. Itu apa aja bisa dari gitar sama dia. Tangan orang jadi gitu. Tapi Kalau emang emosi dia jago dia. Martilnya gue inget tuh. Bikin band sama dia dulu dia si Ahmad. Oh, sama kayak Gandosis juga. Itu selepas gua itu sama Salin ya, karena Salin keluar sekolah karena gua nggak naik ya dulu di 110, Salin keluar gua masih tetap. Nah, Salin keluar. Gitu gua jadi bikin band lagi sama si Valis sama Ahmad. Sama si vokalis itu Kiki Manurung ya. Iya, cewek. Iya. Batak ya. Mantap itu suaranya. Kiki Manurung. Sangat tinggi. Berubah lagi sama Kiki sama si Dona. Oh iya, benar. Dona. Nah itu yang kita dangdutan di 110 nggak sih? Dia ya, itu kan waktu itu Dasawarsa ya, yang kita Gua ada di sawarsa, gua ada Sawarsa. por, gua sama Roy. iya waktu itu Player. ya gua kemarin di situ kan ya, gua jadi kan di situ gua jadi emang gua basic gua dulu pengen main drum ya. Cuman nggak kalah bersaing sama saya di Sepultura. Karena beda aliran. Iya. Gitu. Karena gua larinya di twinnya sama Nirvana sama Metallica. Iya. Kalau ini kan musiknya ke pop ya, jadi ya orang banyak yang suka gitu ke pop, ballads. Kalau gue ya orang-orang itu aja suka-suka aja gitu. Nirvana, Metallica, terus kayak band punk itu tuh apa? White Shoes, flat Rancid. shoes, Rancid. Rancid. Nah, itu yang gua bawain. Jadinya ya musiknya ya manek di Itu situ. Sarlin yang bawa ya. Charlin sama si Puji. Oh, juga. Puji Pang. Sarlin Iya. tuh dari Iya. SMP tuh. Iya, Makanya dia dia dulu kalau nggak salah ratingan lu tuh yang salah satu yang nongkrong di gereja tuh si Sarlin Sarlin, itu. iya. Yang pernah tuh, inget gak Gia pas Sama yang gendut siapa? Sorry. siapa? Mail. Mail ya. Hitam. Bukan. Yang Mail nongkrong anak di tiris juga kan? Bukan, ada yang gendut si putih-putih. Sempet di Sepultura juga. Vespa tuh kan, Vespa gendut kan. Aduh, gua lupa Dia namanya. temannya si Sarlin. Oh, iya. Case-nya dia tuh selalu berdua tuh gue ingat banget. Nah terus gue Udah
Inget gak lagi yang gue ingetin Sepultura yang audisi pemain drum Oh iya, kelas 1, 2, 3 diadu kan itu nyari kita jadi sedap tuh Isuzu, mereka Isuzu atau alat marching band. marching band semua Ada di gudang. Oh, yang baru masuk. ya Iya, yang kita main, dia main, terus saingan kita The Pandu. depan lu basis Apa nama bandnya? Limp Bizkit banget tuh. Enggak, ada Segen. bukan, ada Segen. Oh iya. dia segen dia Dia masih apa aja itu ya si Pandu? Akbar. Akbar. Hmm. Pemain drum itu yang kelas 3 keriting, hitam-hitam pendek gendut itu. itu di Di situ tuh gua nongol. Sama Roy. Tapi bukan Roy kita, Roy 30. Cikonia. Lettingan lu. Bukan, di atas. dia pokoknya itu Kayaknya di lah atas lettingan lu juga dah. Oke. Akbar kan Roy Paskit. Oh iya. di Ya, situ ya. tuh pas apa yang lain pada bawain musik pelan-pelan ya itu kan masa kayak ada dan apalah siapa lagi ini ya Kita padi, Ah. kita begitu indah. nah gue bawain musik Nirvana itu yang apa judulnya Ceng cat. bukan Ceng. bukan itu dong gue bawain dong Lu taunya itu doang daripada tangan. yang ini Lithium. nah itu kan langsung dia kan intronya kan langsung rolling kan Teret dah pada kaget tuh, apa guru juga buset apaan musik apaan Dengan alat seadanya. Dengan alat seadanya. dengan alat seadanya gue pede aja bodo amat ya ini musik gue gitu Yang pakai celana sobek-sobek, grunge banget nih. Pokoknya harus terlihat mabok. Apa nggak mandi? Rambut taut-tautan. itulah pas Udah. Ganggu banget, udah dibilang gak usah ikut latihan lagi besok. Masih aja nyanyi. Gua dipecat. Dipecat aja, belum manggung baru latihan udah dipecat. apa kata break Masih di break. Just one step closer, in the break. Chester bangkit sekarang dong kalau nyanyi begitu tuh dari kubur. aduh Ya itu pertama kali kita kompetisi ya. ya itu pertama kali kita kompetisi Diculiin oleh selalu Pak Edi gua Wardoyo. Pak Edward. Pelentang-pelentung. gua kenal musik itu yang dari itu tuh pas sama Palis gua kenal sama kayak Guns N' Roses terus ya musik Top 40 lah apalagi pas dia si Kiki itu ngajakin untuk audisi di kafe Retop. Ngomong-ngomong Kiki, kita dulu pernah nganterin dia nyanyi ya ke kafe. Iya retop. Habis itu besoknya ditagihin uang bir. Bangkit. Gua kira dapat kompensasi ya kan habis nganterin ditraktir bir nih 2 pitcher ya kan. Udah mana nyelundupin petau cicen. Gua tau Cicen tuh kangen. masih ada gak tuh? Ada di Carrefour, ada. Saya pernah masih ada. Ada petau cicen. Anggur geplek. Besoknya di, "Bang, kemarin tagihan bir segini anjing." Itu gua suruh bayar, iya, bangsat. Tetap aja ternyata ke gua juga lu kan. Ya kan tetap patungan, walaupun Apa? dari gua orang goceng. Oh, lu ganti nasi Dulu uduk. goceng masih banyak, masih gede tuh gocengnya. Iya lah. Lu ganti nasi uduk. Udah dong nasi uduk aja 3 hari. Dulu mie ayam pale itu berapa ya? 3.000 tuh 2.000. goceng gitu. 2000 ya? 3.000. Iya, 3,5. 2.500 sama 3.000. 3,5. Gua nasi uduk gua inget banget 2,5 dulu gua jual. Iya. 2.500. Itu Udah pakai telur. nasi uduk bodong tuh. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya mau ngebayangin ya. Dulu itu kita kalau di kelas 3 itu sekelas ya, gue, Egi, Bodong, terus sama teman-teman yang lain juga. Nah, si Bodong nih tiap pagi dia selalu bawa nasi uduk. Jadi Karena almarhum nyokapnya nyokapnya jualan. Iya. Dan nasi uduknya tuh enak banget, beneran enak banget. Enak, Maksudnya, bener enak. Iya, gua kalau Dan porsinya porkul. porsinya tuh Alhamdulillah. gede banget gila. Maksudnya ya lu bayangin aja kalau nasi uduk tuh secentong, ini mungkin 3 centong. Jadi gede banget, mungkin tahu kali ya ini makan monster semua nih. Kita di bisa sekolah. makan bareng-bareng gitu. Ya harusnya kita bukan lu. Kan lu yang jualan. Kan Jualan dia lu makan tugas gua bareng udah dia. selesai. Gua bawain, gua jual, lu udah beli. Lu makan juga. Lah kebersamaan. Kebersamaan sih. Yang pinter tuh almarhum, pokoknya almarhum tuh ada aja beli? idenya. Iya. Enggak beli, tapi makannya pas guru nerangin. Iya. Jadi nggak ada yang ganggu. Di belakang taruh laci. Ya kan? Belakang taruh laci. Malu lu kan duduk sebelahan. Iya. Anjing pot lu curang. Lagi belanja tiba-tiba bau bawang. Anjing sambal kacang nih, Siapa yang buka nih? Aduh.
Tuh. Ya gitu. Terus gimana Gung? Tadi Gung lanjut. Gimana apanya tuh? Langsung sampai akhirnya lu bisa masuk ke rap. Salim wabari alim. Break maghrib lagi ya kawan-kawan Break ya. maghrib, Habis ini kawan-kawan. kita lanjut lagi ya sampai Sudah diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bye bye, ntar lanjut lagi. Lanjut lagi kita brother setelah tadi break maghrib. Kita Assalamualaikum. lanjut. Waalaikumsalam. Gimana maghribnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah pada buka? Udah. Ya lanjut yang tadi kayaknya sampai pas akhirnya asal mulanya lu sampai bisa Join. ikut nongkrong di Oh, rap iya, sampai iya, akhirnya bisa jadi personil rap. Sampai akhirnya kita mau bikin album berantem guling-gulingan segala macam itu apa? Kenapa? Karena waktu itu personil skuter komplit sebenarnya, berlebih malah vokalis sampai ada 2. Kenapa? Apa triggernya sampai lu tertarik buat akhirnya nongkrong di rap? Sedangkan kita genre beda kan, yang tadi lu cerita genre nongkrongan musiknya udah beda. Yoi. Apa, Bro? Jadi yang gua ya pertama yang bawa itu ya Sarlin. Oh, karena Sarlin emang? Iya. Untuk latihan karena Sarlin latihan doang. Sarlin juga kenal sama Piki kan. Karena dia kan Oh, album iya, 30 ya. Iya betul. Itu jadi ada studio deket sekolahan ya rap gitu. Ntar pas episode Piki atau Gacret kita bahas apa itu rap sebenarnya ya. Ya lanjut gue. Kenalin sama Sarlin di sana. Nah, mulai tuh join kenal sama almarhum Kipot. Udah sering sharing sama almarhum Kipot, baru dikenalin tuh namanya. Gua kenal lah, pertama gua kenal sama Piki ya. Nggak mau yang punya rumah. Iya, yang punya rumah ya kan. Itu studio udah punya Tante Ria tuh belum? Udah. Udah ya? Oh iya. Udah Cantaria kan. Cuma yang jaga dulu Bang Pai. Reja. Oh iya, Bang Eja dulu ya. Reja dulu. Bang Eja dulu ya, Bang Reja Eja. Piramid. Reja Piramid. Piramid ya. Pemain gitar canggih tapi agak kurang sound. Ya lanjut Gung. Iya tuh yang jaga Bang Eja tuh di situ. Nah, kenapa gua sampai join dulu nama bandnya Scooters ya? Gua udah Skuter Z, ada Z-nya Iya, belakang. Scooters ya. Karena apa ya? Karena Gua- Dragon Ball Z. Ya itu pengaruh nonton Dragon Ball. Berarti nyamuk juga dong. Nyamuk Z. Gitu. Banyak kita Z satu aja Z. Megiz. Ya. Mega Z temennya Mega Z. Itulah. Ya, kenapa gua sampai gabung sama grup Scooter kenapa? Nggak tahu. Kenapa ya? Oh Aku iya, hitam enggak di band gua itu vakum. Iya, lu menawarkan diri kan, terus kita Di band gua vakum. Banyak debu. Lu Karena dulu ajak kan gua kayak ajak gua. nggak ada Nggak gua ada, juga. nggak Karena gue senang aja sih sama circle-nya rap itu orangnya enak gitu. Kan gue juga jarang di band gue yang lama itu yang Jarang pertama nongkrong, itu ya? jarang nongkrong satu gitu lah. Enak nih gue circle-nya kena nih dapet nih lah gitu lah. terus ya, ngabisin waktu pulang sekolah, ada tempat tongkrongan. Tempat tongkrongan. Ke rumah cuma ganti baju doang, balik lagi, rap lagi sampai malam ya kan. Rap itu rumah kedua kita lah. Iya, itu. Gua sih rumah 1,5 gua awalnya. Yang sampai lu kabur dong lah. Kita semua kabur ke situ. Yang ngasih Piki, kamu nggak bisa kemana-mana. Kemana-mana dia mau kemana? Untungnya bikin dulu nggak pernah Gua pernah. nggak punya pikiran kabur aja. Gua pernah lagi biasalah beradu beda pendapat sama nyokap di rumah. Gua bungkus baju di tas, cabut, tanpa ngomong tanpa apa. Begitu belum nyampe rumahnya Piki, baru nyampe depan gerbangnya, Umi udah depan pintu. Berapa hari? Udah langsung begitu. Kok tau Umi? Malu udah nelpon duluan. Iya, kata gua. Ya udah Mi. 2 hari ya Mi, 3 hari. Ya. Ntar gua kalau duit habis pulang. Terus awal manggung pertama kali itu sama Scooters pas di Dasawarsa ya, yang di Sunters ya? Sunter Enggak, apa dong Gelanggang? Dasawarsa enggak sama lu. Dasawarsa lu band sendiri. Yang di Gelang apa sih itu yang gua manggung sama si Kipot itu sama lu yang alumni Sepultura banyak itu. Oh, yang di berarti- Sunter? Di Sunter berarti Gi. Yang di Sunter. Yang kita bukan sama ini. Egi enggak? Lagi nggak ada ya? Enggak. Itu dadakan soalnya. Yang bedadakan itu ya. Kalau kan dari dulu jadwalnya sudah tertata. Iya. Hah? Nah, jadi gue inget tuh ceritanya. Iya. Itu Masih ngerasain sakit tuh. oh ampun kasihan. Siapa yang sakit tuh? Kucing. Oh, kucing. Nah, Kemarin gua pikir sama. kemarin kelindes. Ya Allah. Iya itu gua enggak ikut event Ya, itu. jadi ceritanya kita lagi di atas nih.
lagi nongkrong doang gitu kan. Ada gua, ada almarhum, ada lu. Apa lu datang? Gua nggak ada, belum ada. Nggak Tapi ada. gua digomong sama Kipot. Terus ke rumah temennya dia tuh. Tahu Terus nggak ada si Egi. tahu siapa yang datang gitu. Lu disuruh ngisi di acara reunian. Hah? Reunian apa ya? Gimana tek? Gitu. Nah, ya udah. Nggak lama ada lu dah. Lagi jalan kecil-kecil. Lu ikut. Ke rumah temannya tuh yang di Sukap, yang di mana? Di Rumah temannya dia tuh yang buat gantiin Egi itu tuh. di daerah mana gitu? Itu apa? Rumahnya si Lala di mana? Kapling. Ya, Kapling. Tuh. Datang. Kita ikut mainin apaan? Udah sekenanya deh. Udah akhirnya cabut manggung. Itulah Awal mulanya awal akhirnya mulanya join. Besoknya mulai ikut latihan. Ya, itu baru kita apa ya? Kebentuk itu sampai ini pas vokalisnya itu udah Munir ya. Iya. Nah, kan udah Munir kan ya. Iya. Itu baru rubah jadi langsung ke Limbiskitan ya. Ini pertama Korn dikenalin sama Take a Oh Look iya. Around. Oh iya, Korn dulu ya. Limp Bizkit, Take a Look Around. Entah gimana ceritanya, Munir cerita tentang Freak on a Leash nyambung ke gua. Nah, gua juga demen tuh. Berubahlah jadi nggak berubah sih sebenarnya, kita ada dua genre sebenarnya Cerut ya. Kita Cake sama Korn doang dulu ya, bahwa jadi tergantung eventnya nih. Kalau event yang kenceng-kenceng kita buat lagu Korn, kalau event santai-santai kayak ulang tahun, reuni apa, kita bawain dia Cake, Toporti, Suicidal Tendencies gitu kan. Oh iya. Terus apa? Ya dari situlah mulai kita ini jadi band ya. Mulai jadilah itulah. Skuter sampai jadi skuter terus itu ya kita ya. Skuter terus ya. Skuter tiap kita manggung-manggung itu ke sekolah-sekolahan yang nyari event. Ya zaman itu band SMA yang sering diundang sama kampus-kampus kayaknya band kita deh, yang bisa nembus sampai bisa diundang ke beberapa kampus gede ngisi acara. Itu kebanggaan tersendiri tahun itu bisa ngisi, band SMA bisa ngisi di kampus-kampus UNJ, UJ, UI, segala macam lah. Iya, UI, iya. Kita udah terus diundang SMA lain yang hamil satu buat kecelakaan nggak bisa main. Terus juga ini SMK 33 itu loh. Terus yang bagi ketiga kita udah nggak Itu SMA. udah kuliah. Udah lulus. Itu gua habis kecelakaan juga kan itu yang gua Iya, yang lu topeng pakai topeng naik ke panggung disuruh turun panitia. Bang, mukanya serem. Buka bang topengnya. Gua buka dia makin takut ya udah bang pakai aja. Lebih serem. Pokoknya sudah lala tuh ya. Makanya sudah Udah lama. lama Itu Itu udah 4 second. udah for second. Itu udah for second. Itu udah 4 second. Soalnya kan kalau for second pertama itu vokalisnya cowok kan si Kribo, bukan? Enggak, pertama Lala justru. Oh iya Lala dulu ya. 4 second dari Lala pertama-tama. Bubar, vakum, ganti sama si Kribo. Ferry. Kribo. Oh, emang di Kribo. Ferry bang. Lu jangan itu Quantum, Bung. Oh, lu itu kan pernah, Quantum, ya. lu sering bantuin gua di Quantum dulu. Iya. Kalau for Berarti second masih strict di Lala. Quantum itu si itu ya siapa? Yang dulu gua ngikut lu latihan itu recording. Siapa yang badannya gede itu? Bang Len. Ade Rai. Bukan yang sama Adil. Oh enggak. Itu sama Agil, itu band gua sama Agil. Agil. Betul lagi Lain sih. Itu band gua Banyak sama band Agil. soalnya. Itu Adzali Halena itu banyak, kalau band gua banyak ntar aja. Maksudnya kalau Agung, Vicky, gua Band tabuk aja ada dia ya. Itu for second string sama vokalis dulu Lala. Main ketimbring juga kan. Kan gua masa skuter itu kan gua gantiin si Roy. Oh iya. Iya kan? Roy Gabler. Roy Gabler. Oke. Telur dong. Sorry ya, guys, Bodong harus guys. dipanggil dulu, ngitungin stok telur di dapur. Ya, jadi dulu si Agung itu karena gue stok pemain bass gue tuh sedikit kekurangan, jadi ketika gue bikin project lain di luar, gue minta tolong sama si Agung untuk bantuin ngisi posisi bass. Jadi si Agung suka timeline ngaco-ngaco antara band gue sama band kita. Gitu. baru belajar. Nah itulah kenapa gue jadi main bass ya.
Satu waktu yang pas sekitar pas meninggal almarhum udah kerja ya, Iya. udah kerja, udah sibuk dengan kesibukannya. Di situ gue mulai belajar main bass. Iya. Tapi enakan bass sebenarnya. Maksudnya Bass, kalau bass, gitaris bass, 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 Oke. bass. Kalau gitaris banyak. Benar Iya kan? sih. Iya kan? Banyak banget. Karena saat itu lu ngeliat kiblatnya gitaris, Iya. basis pun banyak sebenarnya, cuman kita cuekin dulu. Iya. Terus bass juga nggak ribet. Bassnya bertantang. Yang lu lihat ya gak ribet mainnya, yang lebih ribet banyak. Sedang pas aja ada yang 12. Itu dia. Kenapa gue main bass gitu? Oh, oke, udah gue main di bass. Tapi itu udah kerja di kapal belum? belum. Oh belum. Masih kuliah. Lu kerja di kapal, lu lulus kuliah ya kerja di kapal. Nah enggak, Jadi kapal dari hotel itu dari hotel. Oh, dari hotel dulu berarti terakhir kan tadi ya. Nah, situ Alila lo KKN nih jatuhnya ya? udah ke Training. Oh iya, Alila. training langsung gua langsung apa namanya kalau itu apa namanya? KKN Bukan. di desa penari. Part time. Di Ya, desa Part time Dewe, dulu. Dewe. Daily worker dulu di Oh, sana. part time. Ah, Oh, itu bukan dari kampus. enggak, udah selesai kampus. Gue diajarin mau nggak join jadi dewe dulu. Iya. Trik hotel untuk ngegaji murah karyawan Itu dapat karena kita belum ada kontrak apa-apa, apa, ijazah. BPJS. Jadi kita masih SMA. Mungkin kayak intern ya. Iya. Magang ya. Enggak magang juga. Enggak magang juga. Gak magang Kita juga, udah daily worker kita lepas udah harian. lepas harian. Ya kita masuk kita bayar. Kalau megang. Bayar, lu yang bayar, bukan dibayar kalau megang-megang. Itulah selesai dari situ. Nah, gue sempet terpuruk, gue sampai jadi apa Grab dulu main Grab ya. Iya. Dulu main Grab, gue ada aset tabungan di mobil, nge-Grab lah situ lah. Gua terpuruk sampai gue jadi Grab motor. Iya. Sampai dari gue jadi Grab motor sering lah namanya gue itu dibantu ya namanya teman-temannya ya kayak Vicky, Egi, yang lain masih alhamdulillah masih pada membantu gitu. Sampai sekarang juga masih bisa pada ngebantu juga lah, kita saling bantu lah, alhamdulillah gue punya sahabat-sahabat ini masih bisa ngebantu gue, sama gue juga bisa walaupun gue dengan materi gue bisa dengan tenaga gue kalau misalnya mau dibutuhkan insya Allah gue masih bisa bantu, alhamdulillah. Terima kasih guys. Kok jadi jalinan kasih? Baru lagi cerita apa? Kemana-mana ceritanya? Pokoknya bisa sejarah singkatnya begitu sampai gua akhirnya belayar Ah, belayar. Lu belayar perusahaan apa sih? Lokal apa luar? lokal Oh, lokal. lah gua Salah satu perusahaan dalam negeri lah ya. Besar ya? besar Ya. besar lah. Oh, iya. Kalau disingkat BUMN ya. Iya. Inisialnya PLNI ya? Oh iya. Iya. Di situ hampir Lama lu. 4 tahun lebih ya 4 tahun lebih. Ini divisi apa sih? Di situ masuknya apa ya bagian P2 ya. Apaan P2? Apa? P2 itu pelayanan sama perbekalan Pernasihatan. perbekalan Perbekalan dan Perbekalan. Oh. Kalau ada Pelayanan penumpang perbekalan. dinasihati. pelayanan dan Pak jangan perbekalan. gitu ya Pak. Naiknya dari kaki kanan. Lah, gue pikir naik metro, naik kapal. Turun kaki kiri jam Kaki kiri ya Pak. Pak Gua jangan sampai- turun di laut ya. Paling trip jauh kemana? Trip paling jauh kemana? Jauh ya. Pokoknya saya kan seluruh Indonesia ya. Iya. Seluruh Indonesia. Bukan pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu Perli melayani. Iya. Setelah itu melayani sampai sana lah kita. Pelabuhan terkecil juga mereka melayani. Sampai Indonesia Timur lu? Sampai Papua. Bagus. Pelabuhan kecil ya. Pelabuhan kecil kita. Kecil segini. Ada tuh yang kayak di Indonesia di bagian atasnya ke Pulau Sulawesi ya, Sulawesi. Filipin dong. Itu namanya ada Pulau Sangihe, Sange. Talaut. Sange ke laut. Itu namanya pelabuhan itu kita sampai nggak bisa sandar karena di sana itu Cetek. bukan jetek cuy. Angin terlalu kencang satu. Itu jadi kita kalau misalnya mau sandar itu tuh bener-bener Goyang. tunggu air tenang. Cuma kita kan kuber waktu kan. Nah, jadi tuh pernah ada Nah, penumpang gimana kalau mau naik? nah itu pas mau itu tuh kita cuma ada waktu itu juga karena kaptennya sangat berani ya. Sakti. Nah, berani dia. Subasa berarti. Iya, dia sandarin aja, udah sandarin walaupun udah ombaknya udah parah lah gitu di dermaga lah. Kita turunin.
turun, buruan. Abandon ship. Itu sampai penumpang sampai nyebur. Oh, ya Allah. Sampai nyebur karena kita takut kapal rusak ya. Namanya dermaganya seadanya, nggak ada kayak apa bannya atau gimana gitu ya. Penahannya itu kena kapal mulu, ya mau nggak mau kita harus lepas tali kan. Kalau nggak kapal kita rusak. Cikar Itu- kanan, Vios Kondios. Carilah lagu itu Ya itu sampai penumpang itu sampai nyebur mau nggak mau gitu. untuk turun. Bisa turun. Ya. Memang ya itu kondisi juga ya, maksudnya di Indonesia kan Prasarananya. prasarana terus juga kadang laut kita tuh nggak bisa diprediksi gitu. Memang kalau di sekitaran Laut Jawa atau sekitarnya ya, maksudnya di dalam selat-selat itu antara Sumatera Kalimantan, Jawa Kalimantan itu lautnya agak cenderung tenang, tapi yang di luar-luar Karena itu isinya orang Jawa. Tuh jangan salah. Laut Jawa kalau pas lagi ngambuk pas bulan ya, wah sangat. juga ya, sama Sangat. juga. Itu Dia laut kalau Cina Selatan kan itu Jawa ya. enggak ada Enggak, Jawa. di Tengah-tengah dong. dalam- Kalimantan sama ini dong. Kalimantan sama Jawa dong. kalau di Terus Laut Jawa. bawahnya kan kita selatan itu kan udah samudra tuh, itu lebih ekstrim lagi. Itu lebih ekstrim lagi. Saya geografi, nyerah saya. Itu pengalaman yang paling itu di kapal tipe. Oh, lu pernah di kapal goyang segoyang-goyang kan? Wih, cuy, itu namanya ya pertama kali belayar itu muntah kuning. Enggak, itu kalau buta kuning goyang biasa lah ya, maksudnya yang namanya di laut pasti goyang, tapi terekstrim yang pada lo alamin tuh pas lagi hujan, badai, apa pernah nggak? Itu pas yang ke itu ya, ke sangnya itu ya. Aduh. Itu kita sampai sekitar 60 sampai 70 derajat itu kita miringnya. Panas Miringnya dong. kapal. Oh, miring. Miringnya kapal. Suhu Itu namanya ya perabotan kapal udah pada pecah tumpah. tumpah semua gitu. Pada nyebut-nyebut pasti itu ya. Itu kapten kapalnya sangat berani ya karena ya tuntutan juga gitu. I'm back. Untuk kita Hello, I'm back. nganterin penumpangnya sampai ke tujuan gitu. Karena itunya perusahaan ini pengen menyatukan gitu. Walaupun ini pulau kecil ada lah gitu. Kita bisa nganterin ke sana gitu. Itu salah satu alasan kenapa gua sangat amat tidak tertarik, kepengen banget nyobain yang namanya kapal pesiar. No. Gua nyebrang dari Ancol ke Pulau Seribu aja, gua 30 menit perjalanan itu jadi 30 menit gua paling taat beragama. Doa terus gua. Berarti pas lagi goyang gitu, lu harusnya sambil main tas dong, jadi sambil bilang Boro-boro men. gentleman, terus senang bermain dengan kalian. Nah, Titanic itu Bang. Film Titanic dong itu. Apa film 2012 yang main piano. Namanya di laut ya kita nggak ada apa-apa aja laut. Walaupun kapal segede apa itu ya kan. Angin pasti kencang. Bisa pakai waktu gua di Bintan kan dari Batam ke Bintan nyebrangnya speedboat kan. Wah, itu perasaan cuma 20 menit tapi ini lama sekali hidup di sini di air ini. Lumayan, Apalagi sih, Dok? Parkirin. lumayan goceng. Lumayan tuh. Cenggo. Gua mau murah cenggo. Ada aja sampingannya orang. Itu salah satu alasan gua penting. Itu alasan kedua. Alasan pertamanya kenapa gua nggak mau berapa kali ditawarin pesiar, apa ya, agent perusahaannya yang nawarin langsung, udah pasti berangkat, tinggal urus dokumen, nggak mau. Satu gua takut itu, kedua gua takut itu. Yang pertama dan alasan yang paling utama adalah gua itu penggemar film Jaws. Anjir, hiu. Waduh, Megalodon. nggak Jaws. Jaws Jaws kan masih hiu White Shark, GWS masih lihat White Shark. White. Megalodon kan urban legend. Meg. Make gitu sih, Jason Statham. Gue abis nonton Jaws itu, berenang di Ancol aja masih ngeliat ke belakang gue. Di kolam. Terus gue tiba-tiba gue suruh kerja di pesiar itu yang oh no. Jangan ditambahin me lagi. Jadi Make me. oh di belakangnya. Gue bikin di depan. Ya itulah sedihnya pelaut ya kalau misalnya pas lagi ombak. Sama juga- satu lagi keluarga. Kita jauh dari keluarga itu. Nah, tips dan triknya apa ngakalin kangen keluarga? Pertama tip dan trik ngakalin mabok laut apa ombak gitu apa kalau lagi ombak gede? Oh, itu ntar jadi kebiasa. Jalanin aja, telan aja udah. Telan aja udah. Mau nggak mau kan kita namanya ini kan
apalagi ada senior, wah banyak lah dikata-katain, dikatain bego lah apa, Culun lah, culun banci lah, lah. parah kata-katanya senior itu ya. Tapi ya bikin kita bangkit gitu, bikin kita bangkit. Kalau yang kuat. Kalau yang kuat, kalau enggak ya tidur aja di kamar. Di kamar juga bakal bisa tidur kan ombak begitu. Gak ada yang bisa tidur. Itu pas gue pernah ngerasain kalau untuk jadi ini, pas gue jadi kepala pelayan ya, gue nyerap, namanya nyerap yang gantiin gitu ya. Mau nggak mau kan kayak nentuin apa, ntar mau ngasih pengumuman 30 menit mau sandar, 30 mau berangkat gitu, pengumuman apa semua yang pegang tuh kepala pelayan. Jadi gue mau nggak mau ya mau harus jalan gitu, nggak bisa karena ini tuntutan. Sama ada yang gue terkesan itu sama pulau di sebelah Pulau Ambon ya, ada pulau namanya Pulau Geser. Geser. Karena adanya di sebelah ya, jadi geser terus. Dia tuh tengah-tengahnya sama Papua. Nah, Pulau Ambon sama Papua dia ada pulau namanya pulau kecil tuh Pulau Geser, tapi itu pulau itu termasuk jadi apa ya? Pariwisata. Bukan pariwisata dia, kayak pusatnya namanya tengah-tengah ya. Gitu. Oh, Jadi kayak ini apa buat kalau misalkan kirim Transit. barang ke sana iya, di situ transit ya, di situ. transit, benar. Masuk kami. Kalau pulaunya itu cuma kita bisa 20 menit itu kita udah muterin pulau itu. Bisa kita udah selesai Berapa itu. harganya? Apanya tuh? Harganya? Apa? Harga pulau? Anjir. Karena 20 menit kecil tuh. Kontrakan banyak, Pak. Cakep tuh. Bagus di situ. Dia kayak apa view-nya juga kalau ke ada itunya spot yang itu bagus di Pulau Geser itu. Cuma ya gitu, cuma pas musim ombak, waduh itu bahaya juga di situ karena di tengah-tengah kan Tengah. dia, tengah. Itu namanya jarang banget dia itu tenang. Jarang tenang. Badung berarti. Saya anaknya. Sama kayak kalau misalnya ke Papua itu kita dari Pelabuhan Agas tuh ke Merauke. Oh. Nah, jadi kita tuh muterin yang di bawah kakinya. Wah, itu burung ide ya. Kalau Papua itu jadi Agas itu sampai ke Merauke. Itu namanya kita nyobain itu kan laut samudra apa itu ya? India. Bukan bawah Pasifik. itu dekat Australia apa? Samudra Sport. Samudra Sport Jalan Deli. Namanya itu kan nggak pernah itu kan, itu namanya ombak ampun nggak pernah tenang itu juga di bawah Papua itu. Terus itu tadi belum jawab tips and trik kalau lagi kangen Oh, iya. keluarga. Ya alhamdulillah sekarang itu kan zaman udah canggih ya. Waalaikumsalam. Teman kita datang, brother. Pela sehat, Pela. Living legend. Kita guys, lagi salam-salaman dulu. Apaan nih? Apaan? Kamu duduk dulu. Dikit Agung, dikit lagi Agung. Agung dikit lagi. Boleh korek ya? Boleh korek. Oke. Ada. Istirahat dulu Mela. Pela santai dulu. Pesan minum dulu apa Iya, pesan? iya. Iya, Pels. Ya gimana? Kangen sama keluarga gimana? Aman. Ya. Lanjut lagi ya? Ya kangen sama keluarga. Tips and triknya. Ya, sekarang kan udah zamannya canggih, kita bisa telepon ya. Kalau zaman dulu kan kayak bokap dulu, almarhum bokap itu adanya cuma wartel ya. Ingat nggak wartel? Ya. Nah, warung apa tuh? Telepon. Warung teler. Telekomunikasi. Itu namanya apa? Antri-antri ya kan, zamannya kan. Sekarang kan udah ada handphone, kita bisa video call. Terus. Kita bisa video call ya, pas kangen juga kan. Itu kangen anak. Dulu kalau kelamaan digedor pintunya tuh. Gantian. Kalau kangen mamah. Nah, itu. Wah, repot. Itu repot. Itu juga saya gak berani pesiar itu kalau kangen mamah. Yang namanya laki-laki Oh. wajar ya, syahwat ya. Oh, Syahwat. iya. Ya gitu Si harus Queen mau Harus salin kali. bisa diakal-akalin. bisa. Oh. Gua aja ya, gua jujur Kreatif ya. lah ya, harus kreatif lah ya. Gua jujur sampai kadang-kadang gua ya sampai mimpi basah. Aish. Baru plong. Tapi mimpi basah di momen-momen itu rasanya kayak waktu pertama bojang dulu ya. Yoi, coy. Bangun bengong. Ah. Terus mau gimana? Mau gitu dosa. Kalau misalnya kita mau itu bukan apa di dunia Gue apa, biasanya kapal sengaja pengen mimpi basah. Lihat di mimpi kapal basah. itu sampai ini banyak yang ya cewek ya
nyamperin gitu. Kalau misalnya di Denmark Ya, ada dunia besar, itulah. ya banyak lah. Kalau misalnya kita mau Badung ya bisa gitu, Badung sekalian gitu di sana. Cuma ya tergantung semua pelaut itu. Tidak semua pelaut itu ya Siapa bilang ya kan? pelaut burungnya panjang. Itu satu. Kalau misalnya kita niatnya untuk kerja ya insya Allah gitu. Amin. Tetap ada acil. Ya lah, bisa itu lah sekarang. Tapi pernah sadar di Priok? Gak pernah gue dikasih Orang Priok gak pernah sadar di Priok. dikasih itu kapal pertama kapal Bitung. Kapal yang itu yang di Bitung ya. Soalnya sekarang kan Manado. Priok jadi terminal penumpangnya bagus banget sekarang. Wih, bagus sekali sekarang cuy. Nggak pernah gue ngerasain itu kapal-kapal gede. Belum pernah ngerasain itu ya? Gue sampai terakhir itu kapal 1000 ya, 1000 penumpang gitu. Itu home base-nya di Kupang. NTT Kupang. Gitu. Kalau Kangen kangen itu. kita ya bro. VCS. Video call sayang. Saya sedihnya ya kalau misalnya saat itu keluarga sakit. Keluarga sakit kayak anak, istri. Pernah kejadian itu anak gue yang kedua sakit, masuk rumah sakit ya, itu gue bener-bener nangis ya dia. Sedihnya ya karena gue nggak bisa nemenin gitu. Guanya nggak ada, bini gue sendirian ngurusinnya gitu. Bini gue sakit, ya cuma bisa berdoa aja. Makanya kenapa gue ninggalin dunia belayar itu ya karena satu emang kalau belayar itu emang uangnya banyak ya. Uang Ya ada yang banyak. dikorbankan lah tuh. Yang dikorbankan itulah. Juga banyak. Gue pengen, gue nggak mau kayak anak-anak gue nggak mau ngerasain kayak gue dulu gitu, jauh dari sosok ayah. Itu kenapa gue untuk berhenti untuk belayar. Karena di gue sendiri gue merasa sedih. Gue selama gue dari kecil sampai gue lulus kuliah itu, gue baru bisa ngobrol sama ayah itu pas gue lulus kuliah. Bokap udah pensiun dari dunia belayar. Waktu ke rumahku ketemu ayah. Kayak mana? Ayah Mansur. Iya. Ayah Mansur. Itu pasal beneran. Oh Mansur beneran ya? Bapaknya kan Mansur kita bilang tadi. Iya benar. Jadi gini, kalau dunia pelaut itu benar-benar ada yang namanya quid pro quo. Itu bahasa Latin. Sesuatu untuk sesuatu. Jadi memang duitnya banyak, tapi harus ada yang dikorbankan itu tadi. Iya. Soal me time sama keluarga, sama anak-anaknya gitu ya. Selain berbicara soal kebutuhan, tapi kadang me time itu perlu untuk anak-anak. Benar. Ya memang ada yang bertahan dengan keadaan itu, dan bisa kita akuin itu mereka hebat lah. Menjalin LDR ya, long distance Sip. resepsionis relationship itu udah termasuk hebat, termasuk gestar kita nanti nih si Pemos. Yoi, nah Itu, ntar dia udah jadi salut lah. Udah jadi kapten ya. Kapten dia, alhamdulillah. Gitu. Nanti kita ada teman datang pelok itu dia salah satu pelaut pejuang di laut tuh dia. Kita dengerin ceritanya dia. Kita tahu di Episode kapan besok dia. apa episode nanti? Ya berikutnya yang penting Berikutnya. besok lah. Besok Briefing, makanya briefing. Kalau briefing tuh denger. Pokoknya ini kita tahan sampai besok dia. Berarti di Priok sekarang siapa Gung? Di video sekarang cuma kali Om doang ya. Om. Tapi lu masih sering ke Priok? Om siapa? Om lu apa om sama mertua? tetangga lu? Mertua di Priok sekarang. Mertua di Priok. Iya, mertua di Priok di Walang, Jalan STM Walang tuh. Lu kalau ngeliat di STM Walang itu ada Pernah gue liatin tuh. Gue liatin. ada perahu di atas kapal tuh rumah mertua gua. Perahu di atas kapal. Yoi. Rumah di atas perahu di atas rumah. Dia doang. Oh, Perahu di atas rumah. Iya. Oh, nggak perlu ke Aceh lah ya kita Nggak ngeliat. perlu, coy. Itu Terus kalau lagi main ke Priok, apa yang dicari? Yang dikangenin di Priok? gue itu di Priok tuh kangen. Ya kadang gue inget ke Blok K ya. Tapi udah gak ada rumah di situ. Tapi Nggak ada. teman-teman tongkrongan masih ada yang di situ. Masih ada satu. Masih ada satu. Yang itu. Sisanya kemana? Mati. Ada yang meninggal, ada yang kuntreng. Kuntreng udah nggak ada di Kuntreng situ. juga udah pindah. Toa kemana Toa? Toa udah pindah. Oh Toa udah pindah ya? Toa udah pindah. Diet. Apalagi gua nggak tahu kan gua nggak dekat sama dia. Yang itu cuma ada satu sih namanya si Dona ya. Sekarang panggilan Donbek. Dia temen gua kecil. Kau jebol gawang anjing. Itu bola. Anjing dari tadi ya. Orang udah lapar. Cepet ini kita mau makan. Jangan dibelok-belokin dulu. Ayo. Marah dong, marah. Oh iya. Oh iya. Terus apa lagi ya? Apa yang dikangenin?
yang dikangenin ya itulah Nongkrong suasana. aja di blok Kak. Nasi Oh, uduk di blok, Mang Udin. Dewi Sri coy yang Dewi di belakang. Sri. Ah, Iya, itu Mang kalau Udin. menurut gue itu gak enak Yang loh. di belakang. Terus enakan mana? Nggak enak emang. Gak enak menurut gue loh. Mungkin karena waktu zaman gua pacaran sama bini gua, kalau jam 2 lapar ya larinya ke situ. Dia lo buka sampai subuh soalnya. Subuh tutup. Iya, iya. Lah tukang nasi udah subuh malah tutup. Iya benar. Iya dia tuh. Ya kan? Tengah malam. Satenya Ya, ini sate banget usus. ya. Sama sate dagingnya tuh yang pakai serundeng. Ah, itu dia. Mak. Dewi Kali Sri. itu kalau napak tilas ya kali Blok A doang gitu. Blok A doang. Ingat-ingat Kalau ya, Blok A ingat-ingat Blok A. rumah gue yang lama gitu. Oh iya, dulu gue kecil di sini. Udah nggak buat rasi sana gua. Udah nggak ada coy, udah jadi rumah coy. Masih di rumah apa? Udah jadi rumah itu. Ya itulah sempat yang dibeli sama bokap jadi kontrakan dulu itu. Mak kontrakan udah dijual semua. Udah habis. Berarti sudah ditinggalkan semua pria. Udah ya sekarang gua di rumah kalau itu main ke rumah mertua aja. Kalau lagi kan mertua bersama. Oh, mertua kan ada di Priuk di Semper sana. Polang Jaya. Itulah yang gua kangen kalau misalnya suasana yang dulu lah yang asli zaman Suasana di dulu. kota santri. Dulu gua SD di SDN 05, gua masih banjir-banjiran dulu, bolos-bolos, banjir-banjiran, apa aja banjir di got. Alah. Lu ketawa-tawa aja terus kayak ngerti aja. Orang ketawa itu ketawa. Emang kedengeran. Dong kuping gua bindeng. Aduh. Jadi gitu, saudara sekalian cerita tentang jongkel. Lagunya. Itu soal nama Jongkel tadi. Oh iya. Asal mula nama jongkel tuh siapa yang kasih? Marum ya? Gua. Bodong ya? Itu yang gara-gara kita mau ke CP nggak jadi. CP. Kampus C. Mau ke kampus nggak jadi tuh. Iya. Akhirnya kita makan jengkol Di warteg ya? di rumah Umi. Umi habis makan Iya. semur. Terus itu pun awal mula gua makan jengkol tuh, asal lu tahu. Enak tuh. Emang nyokap jas uduknya nggak pakai jengkol? Nggak pernah. Habis itu Nyokap langsung itu dulu ini, ide kan? bokap kejengkolan nggak pernah mau bikin. Oh, dari situ. Iya. Kejengkolan itu sih, gua nggak tahu. Iya. Banyak makan jengkol. Banyak Jengkolnya jengkol Jangan sakit. kapur, jangan kapur. Mm-mm. Kencingnya sakit kayak orang kencing batu. Iya. Iya tuh. Bisa nggak Gue boleh? pernah pengen begitu, karena gue senang makan jengkol ya. Apa ya? Ramai amat. Berarti nggak boleh banyak banget gitu. Jangan Nggak boleh. Wah, yang banyak Segala berlebihan sesuatunya juga itu nggak boleh tidak berlebihan. Ah itu. Gitu. Tapi kan abis dari makan di rumah Umi itu besoknya setelah hari itu lu di warteg pesannya jengkol mulu kan? Karena ada jengkol di situ. Ini namanya warteg aku. Kancing Kadang-kadang lepis, nggak ada kancing dong. lepis, kancing Hati lepis. macan. Almarhum kancing lepis dong. Apaan itu? Jengkol. Cuman Ingat kalau makan tuh gara-gara inget si Kipot sama si Pero ini. cuman kalau kita panggilnya jengkol kayak terlalu vulgar ya. Iya. Jadi Jadi kita kita panggilnya kita jongkel. bikin jadi jongkel. Sampai sekarang jadinya Sampai sekarang kita jadi jongkel. Aduh. Warteg ada kisah cinta. Karena ada kisah cinta juga di warteg Ada dia. dengan jongkel. Pokoknya jangan sampai lu jangan sampai ngomong, kalau ngomong lu gua putusin. Ujungnya Mas Agung kita pulang gitu. Lu sih kalau ngajak cewek jalan kasih makan dulu biar anteng. Lu ngobrol gimana juga enak. Itu pengaruh si kapten kayaknya sama si almarhum. Kelaparan. Akhir minta kan Mas Agung ayo kita pulang yuk. Itu gue hampir diajakin kawin. Mau dibawa ke kampung ya gua. Gue kabur. ngasih surat sama cincin. Oh iya bener gua baca tuh suratnya tuh. Iya bener ada surat ada cincinnya iya. Iya. Tapi itu emang cakep ya. Ya kan? Ya cakep Iya. ya. Agungnya aja sosok gengsi. Mau pakai teriak sama dia. Si Gestra. Ini Gunawan. Bukan. Bagian pro dia. Lupa. Lu yang jodohin gue lu tadi. Ya udah lah Ders. Cerita Oke. soal jongkel kayak gitu dulu. Nanti kalau dia mau nanya ada apa-apa tulis di komen, kalau nggak di DM ya. Ya. Oke Ders. Bye bye. Bye 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 bye.